Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah berikan pada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga masih dalam keadaan beriman, berislam. Mudah-mudahan iman dan Islam kita bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan dengan salat ini kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang muliakan Allah, alhamdulillah kita juga patut bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang menurut satu keterangan, para sahabat dulu itu selalu meminta 6 bulan sebelumnya agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Dan mereka juga meminta selama 6 bulan setelahnya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka selama di bulan Ramadan. Dengan demikian para sahabat dulu itu telah selalu menghadirkan dalam 1 tahun itu Ramadan semuanya. Kaum muslimin yang muliakan Allah, tentu kita perlu berbahagia. Dan sepatutnya kita berbahagia ketika Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai Sayyidus Syuhur. Bulan yang menjadi satu musim di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh setiap hamba yang beriman. Bulan yang dijadikan 10 hari pertamanya adalah sebagai 10 hari yang penuh dengan rahmat. 10 hari keduanya adalah yang dipenuhi dengan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari yang ketiganya, 10 hari yang ketiganya adalah itqun minan nar, atau terbebaskan dari siksa api neraka. Sebegitu mulianya Ramadan dan sebegitu hebatnya Ramadan, sehingga bagi orang-orang yang beriman kita patut untuk mensyukurinya dan kita patut untuk menyambutnya dengan gegap gempita. Karena ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat 183 sampai seterusnya, beberapa ayat seterusnya, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ramadan, yang diseru oleh Allah adalah mereka orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ini memberikan pesan pada kita bahwa hanya orang berimanlah yang akan menyambut dan bersyukur serta bergembira ketika dijumpakan dengan bulan Ramadan. Mengapa kemudian kita perlu untuk bergembira dan bersyukur ketika Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan yang memiliki berbagai macam keagungan dan keistimewaan. Di antara keutamaan dan keagungan Ramadan adalah, pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang berisi tentang petunjuk buat kita. Ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran oleh Allah diturunkan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk
dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Pada ayat yang lain, dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka oleh karena itu, seyogianya dan sepatutnya orang-orang beriman ketika mengetahui bahwa Ramadan adalah syahrul Quran atau bulan Al-Quran, maka di Ramadan kita harus mengoptimalkan komunikasi dan intensitas kita dalam membaca Al-Quran, sehingga dengan demikian kita mendapatkan kemuliaan dari bulan Ramadan. Keutamaan yang kedua, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suppidatis syayatin." Apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Al-Qadhi Iyad menjelaskan bahwa ketika Ramadan, setiap hamba itu akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang ini tidak bisa didapatkan di bulan-bulan yang lain. Karena ketika pintu-pintu surga dibuka, maka aroma surga itu akan tercium sehingga orang akan tertarik untuk melakukan amal-amal ibadah yang boleh jadi selama ini belum pernah dilakukan olehnya. Dan ketika pintu-pintu neraka ditutup, maka orang potensi-potensi untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu semakin mengecil. Apalagi ketika sang penggoda, yaitu setan-setan, dibelenggu, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan dan menggoda manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka seyogianya sekali lagi kita berbahagia, karena ketika kita berada di bulan Ramadan, kita punya peluang besar untuk melakukan amal-amal ibadah. Kita punya peluang besar untuk meningkatkan aktivitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan apapun. Dan yang ketiga, keutamaan ketiga dari bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan ada satu malam yang malam itu lebih baik, yang kita sudah mengenalnya dengan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka ketika orang bersamaan beribadah di bulan Ramadan, dan ketika itu dia bersamaan dengan Lailatul Qadar, maka orang itu berarti sudah melakukan ibadah selama 1000 bulan. Yang jika dikonversi ke dalam tahun kurang lebih 83 tahun. Dan ini hanya terjadi dan ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar yang kemudian kata Rasulullah SAW bisa kita mencarinya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan dipertegas oleh Rasulullah, ketika kita ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah itu di malam-malam ganjil. Kendati demikian bukan berarti kita hanya mencari di hari-hari itu saja. Karena ini harus ada pemanasan. Maka pemanasannya adalah dari sejak awal kita sudah menyiapkan dengan seluruh aktivitas yang bisa kita lakukan, dan aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas kebaikan. Keutamaan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di bulan Ramadan setiap doa-doa kita akan dikabulkan. Maka Ramadan adalah satu waktu atau momentum di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan seluruh permintaan-permintaan kita. Kata Rasulullah SAW,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Bahkan ketika di bulan Ramadan karena kita berpuasa, kata Rasulullah ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang kedua adalah doa seorang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terdolimi. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah, setidaknya inilah 4 alasan yang sejatinya membuat kita harus bersyukur ketika kita diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ketika kita mengetahui keutamaan Ramadan ini bisa memotivasi kita untuk menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga Ramadan kali ini yang Allah perjumpakan kita dengannya bisa kita gunakan dengan sebaik-baik Ramadan. Dengan kualitas amal terbaik kita. Sehingga ketika kita keluar dari Ramadan, outputnya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di akhir ayatnya. Dan ini adalah output dari aktivitas Ramadan, dari madrasah Ramadan yang Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan akhirnya kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa melaksanakan seluruh aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Dari mulai qiyam Ramadan, dari mulai siam Ramadan, sampai sedekah dan lain sebagainya. Dengan demikian, mudah-mudahan akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.